Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 27, Hukum Merit Bulan Sabit Bergulir. Aku tidak percaya para tetua membiarkan sampah tak tahu malu seperti itu menjadi murid utama. Anak ini benar-benar memalukan sekte kuno rupa pembersihan kami. Seorang murid berteriak. Murid lain berpikir ada sesuatu yang aneh dan bertanya, bukankah dia saat ini sedang menjalani persidangan di gerbang 9 sen iblis? Kenapa dia kembali secepat ini? Tentu saja percobaannya gagal. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pasangan dari putri gerbang 9 sen iblis? Ini seperti bermimpi di siang hari. Jelas dia adalah katak yang ingin memakan daging angsa. Kata murid lain dengan angkuh berkomentar. Keenam tetua belum mengumumkan keberhasilan Lici dalam persidangan karena mereka belum memahami maksud gerbang 9 sen iblis di balik perintah tersebut. Tanpa persetujuan mereka, tetua tidak berani mengumumkan pernikahan antara Lici dan Li Xuangyan. Jika Li Xuangyan sebenarnya tidak menyetujui pernikahan itu dan mereka telah mengumumkannya, itu akan mengaburkan kemurniannya dan tindakan seperti itu bisa membuat marah gerbang 9 sen iblis. Setelah mendengar komentar dari murid-murid lain di sekte tersebut, Dan Huairen merasa malu dan marah. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkan rahasia mengenai apa yang sebenarnya terjadi di gerbang 9 sen iblis. Adapun korban dari komentar negatif ini, Li Jie sendiri sedang berjalan-jalan dan tidak terpengaruh. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Dia melanjutkan dengan tenang melihat-lihat banyak panduan di rak dan satu persatu dia membukanya. Hukum kekuatan harimau, teknik kehidupan kepompong surgawi, hukum bulan bergulir, fisik raja sapi besi. Masing-masing panduan ini ditempatkan di rak. Beberapa adalah versi asli sementara beberapa disalin dengan tangan. Yang lain dipulihkan dari panduan yang rusak dan beberapa diukir dari loh batu. Ada panduan untuk semua tujuan, dari teknik membangun fisik hingga hukum panjang umur untuk meningkatkan energi darah, serta metode kultivasi untuk membangun istana takdir. Ada banyak panduan berbeda di sini, dikumpulkan oleh banyak generasi paragon. Beberapa bahkan diciptakan oleh mereka, yang lain diambil dari sekte lain atau warisan yang berbeda. Kata Nan Huairen berbicara kepada Li Jie. Jika senior menginginkan panduan level kaisar, senior harus naik ke level ketiga. Panduan di tingkat pertama adalah teknik dasar. Siapapun dapat mempelajarinya. Tingkat kedua memiliki panduan yang dimaksudkan untuk murid dengan kontribusi ke sekte atau pemimpin bagian yang berbeda. Li Jie tidak terburu-buru. Dia melanjutkan membaca panduan yang berbeda, tetapi dia sudah memikirkannya. Dia mulai dari level pertama hingga level ketiga. Selama perjalanan, dia melihat satu atau dua panduan level kaisar, tetapi itu bukan panduan yang tangguh. Selama proses ini, dia menemukan satu hal. Semakin tinggi dia pergi, rak-rak mulai berisi lebih sedikit panduan. Beberapa rak diklasifikasikan tetapi tidak memiliki panduan. Ini berarti bahwa dulu ada gulungan di sini, tetapi sekarang sudah tidak ada. Tidak mungkin panduan ini diberikan atau dipinjamkan, kata Li Jie melihat sekeliling di lantai ketiga dan bertanya. Nan Huairen menggelengkan kepalanya. Aku mendengar bahwa kita telah kehilangan banyak panduan. Di sini, dia melihat sekeliling sejenak lalu berbisik. Masterku mengatakan kepadaku, sebenarnya, sekte kuno dupa pembersihan kami tidak memiliki banyak panduan kaisar yang tersisa. Yang paling krusial ada di ujung gedung ini, tetapi hanya tersisa 3-5. Jika kita kehilangan panduan ini, maka kita akan menjadi sekte kaisar abadi hanya dalam gelar. Setelah kenaikan Mingren, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya menciptakan berbagai teknik tingkat kaisar dan hukum merit. Beberapa panduannya memiliki kemampuan untuk terhubung dengan surga. Ada desas-desus bahwa dia bahkan meninggalkan hukum rahasia kehendak surga. Apakah orang lain merampas milik kita? Li Jie secara alami tahu berapa banyak panduan tingkat kaisar yang dimiliki sekte kuno dupa pembersihan. Itu tidak hanya yang dibuat oleh Minren, tetapi juga yang dicuri oleh Li Jie sendiri dari orang lain. Beberapa berasal dari era gersang dan beberapa berasal dari tangan iblis surgawi,
suku darah, golem batu, roh menawan, dan minggono. Singkatnya, Lici telah menjara banyak rahasia dari penduduk 9 dunia. Aku tidak tahu persis detail dari masalah itu. Aku mendengar bahwa 50.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita yang jenius kalah dalam bertarung, dan kita mengalami bencana besar. Kecelakaan lain yang menghancurkan langit terjadi 30.000 tahun yang lalu, dan kita juga kehilangan banyak panduan. Desas-desus lain mengatakan bahwa beberapa panduan kaisar kita tersegel dalam 3 level terakhir oleh tetua agungmu. Beberapa mengatakan bahwa sekte Dewa Surgawi mengambil semua panduan kita ketika mereka mengalahkan kita dalam perang 30.000 tahun terakhir. Kau berbicara tentang Musyaudi? Kata-kata Nanhuairen mengingatkan Lici 50.000 tahun lalu. Ada seorang jenius besar di sekte kuno Rupa Pembersihan. Ya, itu adalah tetua agungmu. Ketika sampai pada Musyaudi, darah Nanhuairen mendidih dengan bangga. Dia melanjutkan dengan penuh semangat. Dari legenda, 50.000 tahun yang lalu tetua agungmu memiliki potensi besar untuk menjadi kaisar abadi di sekte kami setelah kaisar abadi Mingren. Dia adalah saingan terkuat kaisar abadi Takong. Aku mendengar bahwa ketika tetua agungmu bersaing dengan kaisar abadi Takong untuk memenangkan kehendak surga, dia menang 3 kali dan kalah 3 kali. Bahkan dengan bakat surgawinya, Kaisar Takong masih kalah 3 kali dari tetua agungmu. Tahun itu, kita berada di posisi terkuat kita setelah era Kaisar Abadi Mingren. Kita mampu mendominasi semua dunia Kaisar Fana, bukan hanya Grand Middle Territory. Nanhuairen tidak bisa berhenti berbicara tentang Musyaudi, karena dia adalah kebanggaan terbesar dari sekte kuno Dewa Pembersihan setelah Kaisar Abadi Mingren. Berlawanan dengan kegembiraan Nanhuairen, Lici hanya berkata, tetapi pada akhirnya, orang yang telah menerima kehendak surga tetaplah Kaisar Abadi Takong. Kata-kata Lici seperti ember air dingin yang mengenai wajah Nanhuairen. Dia tiba-tiba kehilangan keinginannya untuk berbicara dan dengan sedih berkata, ada desas-desus bahwa mereka memiliki satu pertarungan terakhir, dan kemudian tetua agungmu tidak pernah muncul lagi. Beberapa mengatakan bahwa dia meninggal selama pertempuran, dan yang lain mengatakan bahwa dia bertemu ajalnya di dalam sekte. Bagaimana dengan level menengah? Apakah mereka mengandung sesuatu? Lici mendongak dan bertanya. Dia hanya diberi hak untuk 3 tingkat pertama. Master berkata bahwa dia telah melewati sana 2 kali, tetapi jumlah panduan di sana dapat dihitung dengan jari. Lici terdiam. Sepertinya sekte kuno Dewa Pembersihan hanyalah sebuah nama. Silsilah kaisar abadi macam apa yang hanya memiliki beberapa panduan level kaisar? Ini juga merupakan bagian dari mengapa sekte ini mulai menurun. Akhirnya Lici di level ketiga memilih panduan teknik serangan, teknik roda kehidupan di level kedua, dan banyak gulungan berbeda dari yang pertama. Nanhuairen melihat total 120 panduan yang berbeda, dan dia diam-diam berkata, Senior, panduan di sini hanya seni bela diri, dan mereka tidak layak disebut. Siapapun di sekte dapat melihat mereka. Apa kau mau ganti yang lain? Aku punya perhitunganku sendiri, kata Lici menggelengkan kepalanya. Nanhuairen dengan cepat mengumpulkan teknik-teknik ini untuk memeriksanya. Namun Nanhuairen tahu bahwa Lici sangat metodis, dan semua yang dia lakukan memiliki logika yang jelas di baliknya. Ketika Lici dan Nanhuairen membawa banyak buku pedoman ke depan, murid-murid lain memandangnya seolah-olah mereka melihat orang bodoh di desa. Bahkan murid yang bertanggung jawab untuk mengawasi memandangnya dengan aneh. Tetua bilang kau hanya bisa memilih 3 panduan yang berbeda. Salah satu murid memeriksa perintahan dari Lici lagi dan berkata, Lici perlahan menjawab, aku tahu, aku hanya memilih 1 teknik kultivasi dan 1 metode roda kehidupan. Dan yang ketiga, tidak aku pilih. Adapun panduan seni bela diri ini, Wairen mengatakan bahwa siapapun dapat melihatnya, termasuk aku kan? Para murid melihat sekeliling dan mengakhiri pandangan mereka pada pelindung yang memerintah, menunggu untuk keputusannya. Mereka menghitung buku yang berbeda. Total ada 44 panduan seni bela diri khusus, 36 panduan seni bela diri campuran, dan 40 panduan pelatihan tubuh. Seni bela diri ini di sini tidak memiliki nilai, bahkan dibandingkan dengan panduan seni bela diri lainnya, dan para murid terkejut dengan pilihan Lici. Dari debu yang terkumpul pada panduan ini, jelas bahwa tidak ada yang pernah membaca sebelumnya.
Murid-murid yang menyaksikan tidak bisa tidak mulai menertawakan Li Qi dan memilih lebih dari 100 panduan seni bela diri. Si idiot tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan jika kau mempelajari semua seni bela diri di dunia, kau hanya tetap menjadi orang biasa yang terbaik. Seorang murid berkata dengan nada merendahkan. Yang lain bergabung dengan keributan. Senior Wang, ini karena dia mengetahui batasnya sendiri. Hukum balik kultivator tidak dimaksudkan untuk mereka yang memiliki fisik fana, pada kehidupan fana, istana takdir fana. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berkultivasi ke tingkat dasar bahkan dalam 10 tahun. Jadi dia mundur selangkah untuk belajar teknik bela diri. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.